Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 10 mata kuliah komputer dan masyarakat. Minggu ini kita bahas tentang digital marketing atau hiburan digital. Apa itu hiburan digital? Diklasifikasikan dalam 3 jenis utama. Yang pertama ada hardware, yang kedua software, yang ketiga service atau layanan. Diklasifikasikan dalam berbagai bidang. Kita akan membahas 3 bidang: game komputer, musik digital, dan film digital. Yang pertama dari klasifikasi hardware merupakan konsol game, ada PlayStation, Xbox, PSP, lalu game server, online game server, WAP and 3G game server, lalu ada movie render farm, ada digital music player seperti iPod. Lalu untuk softwarenya, judul game, software untuk rendering atau mengedit adegan-adegan digital. Dari sisi layanan game online, pusat download untuk spesifikasi peralatan genggam tertentu, toko musik online seperti iTunes. Nah, ini contoh gambar dari game online ya. Ini mungkin kalau yang cowok dominan, laki-laki lebih banyak bermain game online ini, walaupun perempuan juga tetap ada. Nah, kemudian game komputer, platform yang berbeda, ada game PC, ada game konsol, ada game online, serta game kecil untuk peralatan genggam ataupun handphone. Targetnya pun berbeda, game sport, game action, game kartu, game simulasi, serta terhubung dengan acara TV, kartun, dan komik. Game, walaupun tadi ya, game tidak hanya untuk anak laki-laki, tapi biasanya memang dominan game ini dimainkan oleh anak laki-laki. Seberapa besar industri game komputer? Nah, di sini bisa dilihat ya, bisa dibaca untuk industri game komputer sendiri. Lalu game itu menekankan pertumbuhan pada hardware, sehingga membutuhkan komputer yang lebih cepat dan hardware yang lebih tinggi kelasnya. Semakin biasanya game itu semakin tinggi juga penggunaan hardware-nya juga akan semakin tinggi. Game online dua pertama adalah raksasa dan penantangnya, yaitu EverQuest dan Unreal. Kemudian ada Ascent Challengers, ada Gundam. Lalu model game online harus terkoneksi ke server pusat agar dapat bermain, para pemain tidak saling mengenal, level yang meningkat, kemampuan juga meningkat, dan meningkatkan kesenangan. Ini apa masa depan dari game ini? Biasanya akan lebih banyak warnet, lalu banyak pemain juga yang tidak saling mengenal menjadi mengenal. Dampak dari game, pecandu game atau mereka wajib bermain game. Biasanya juga dunia virtual dengan uang virtual menjadi satu hal yang signifikan di dalam dampak dari penggunaan game itu sendiri. Lalu produksi film digital, dari Toy Story ke Matrix, semua film digital atau kartun memadukan gambar digital dan adegan nyata, 3D dan efek khusus. Seperti Pixar versus Disney di tahun 2003, ada Finding Nemo, itu masuk world box office 844 US dollar million. Lalu ada banyak lagi film-film digital dan kartun lainnya yang sempat mendunia ya. Apalagi film-film Disney, film-film kartun Disney itu banyak disukai oleh anak-anak. Manfaat dari film digital, yang pertama membuat ketidaknyataan menjadi nyata, seperti Forrest Gump memainkan pingpong, Agent Smith terbang 360 derajat, itu contoh dari film digital yang membuat ketidaknyataan menjadi nyata. Lalu yang kedua, mempunyai hasil yang lebih baik, seperti Soldier dalam Star Wars, Walking with Dinosaurus juga mengurangi biaya yang lebih penting ya, karena mengurangi jumlah aktor, semuanya dimainkan oleh kartun.
Tidak ada adegan nyata dalam remote seat, serta mengurangi waktu untuk memasarkannya. Dukungan untuk film digital sendiri ada beberapa langkah-langkahnya, konstruksi model 3D, seleksi tekstur dan pemetaan, desain adegan, desain latar belakang dan suara, serta rendering akhir. Lalu ada dukungan dari software juga, ada Apple, Maya, Clustering Manager. Nah, dampak dari film digital sendiri apa sih? Gaya baru dari produksi film, postingan dan langkah baru dalam produksi, serta kerjasama di antara perusahaan animasi digital dengan penerbit. Lalu sangat bergantung pada penggunaan teknologi, karena semuanya dibuat berdasarkan teknologi, tidak terbatasnya ruang kreasi. Lalu yang kedua ada musik digital. Kita bisa melakukan download dari web, memainkan hanya dari peralatan khusus yang diizinkan, dapat mempunyai batas waktu. Lalu proteksi hak ciptanya dari mana? Kita membeli layanan tapi bukan membeli musiknya, lalu kita memiliki izin untuk mendengarkan, dan kita tidak memiliki hak untuk membackup musik digital tersebut. Nah, siapa sih sebenarnya yang mendapatkan uang dari MP3? Itu perusahaan pembuat peralatan untuk memutar MP3, produser independen tidak mampu mengiklankan, serta perusahaan jaringan telepon seluler biasanya yang akan mendapatkan uang dari MP3 yang kita dengarkan. Nah, keindahan digital di mana letaknya? Yang pertama dari Cartoon Movie dan MTV, image atau menunjukkan perempuan untuk kerjasama, karakter dalam game biasanya ya seperti itu. Terus biayanya rendah karena tadi tidak membutuhkan artis dan hal lainnya, lebih terkendali, interaksi antara pengguna dengan model. Nah, biasanya konsumen dengan adanya TV baru juga akan hiburan digitalnya menjadi lebih banyak gitu ya. Lalu ada peran broadcaster, kamera baru, peralatan editing baru, mesin tape baru, perlengkapan baru, serta tower transmit. Nah, untuk dari regulasi pemerintah biasanya adanya izin baru dan channel baru. Nah, untuk di pertemuan minggu ini, saya ingin kita lakukan analisis ya. Kira-kira di masa pandemi seperti ini, apakah hiburan digital akan berkembang dengan pesat, dan apakah peran dari hiburan digital ini akan membantu atau bermanfaat untuk memberikan hiburan di masa pandemi seperti ini. Nah, silakan teman-teman lakukan analisis. Yang pertama dari sisi pembuatan hiburan digitalnya sendiri, apakah akan berkembang atau berkembang secara pesat, dan dari sisi manfaatnya apakah sangat bermanfaat atau tidak untuk masyarakat di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Silakan nanti dilakukan analisis sesuai dengan ide dan pemahaman teman-teman semuanya. Nanti silakan dikumpulkan di Google Classroom. Pertemuan ini kita selesaikan. Jika ada yang mau bertanya atau sharing, silakan kita sharing session di grup WA atau di Classroom. Kita lanjutkan minggu depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tidak henti-hentinya kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa melakukan tatap muka secara offline. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.